Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala al-khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillah. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-27 ya daripada kitab Durrul Farid ini. Yang lalu alhamdulillah kita sudah mulai masuk di hal-hal yang berkaitan tentang nubuwah sudah mau selesai, yakni al-wajib, jaiz, al-wajib dan mustahil sudah selesai. Sekarang kita akan menyelesaikan mata baqo, hal-hal yang baki, yang tersisa daripada mas'alatun nubuwat ini. Mungkin saya rasa kelas kalau tak tinggal 2 kali lagi, ya tinggal sekali lagi ya. Insyaallah saya usahakan kelas yang akan datang ada kelas yang terakhir daripada kelas Durrul Farid. Jadi kita menyelesaikan di kelas ke-28 saya usahakan. Kalau memang tidak bisa ya kita selesaikan di kelas ke-29 insyaallah. Jadi kita sudah menyelesaikan pasal wajib dan mustahil. Sekarang kita akan masuk di dalam hal-hal yang berkaitan tentang perkara yang jaiz, perkara yang boleh bagi nabi, bagi para nabi dan rasul. Ma'ruf ya ini di dalam mazhab ahli sunnah itu perkara-perkara yang jaiz bagi para nabi dan rasul itu adalah perkara-perkara yang bersifat kemanusiaan. Karena kita itu memberikan kepada rasul itu, nutsbit kepada rasul itu ar-risalah wan nubuwah, bukan uluhiyah. Bahwasanya Nabi Muhammad, Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain itu adalah nabi dan utusan Allah. Mereka itu bukan Tuhan, mereka itu bukan Tuhan karena tidak disembah. Karena itu mereka itu mempunyai awarid basyariyah atau a'rad basyariyah, perkara-perkara yang biasa datang ke semua manusia, contohnya sakit, lapar, kenyang, haus, suka makanan. Di sini disebutkan bahwasanya nabi itu suka daging, suka halwa, suka yang manis-manis. Yakni saya rasa itu normal sebagai manusia. Ya namanya juga manusia. Menandakan bahwasanya nabi itu bukan Tuhan, bukan Tuhan. Agar orang-orang itu mau menyembah nabi itu mereka pikir loh, kok Tuhan kok ada awarid-awarid apa basyariah kan. Tetapi Anda mesti sadar bahwasanya walaupun Nabi Muhammad itu ada awarid basyariahnya, ada hal-hal yang berkaitan tentang kemanusiaan, Anda mesti tahu bahwasanya ini adalah nabi, ini adalah nabi. Maknanya tidak boleh perkara-perkara yang berkaitan tentang kemanusiaan itu menghalangi tugasnya mereka itu sebagai seorang tugasnya mereka itu sebagai seorang nabi. Kalau tugasnya mereka menghalangi mereka tugasnya sebagai seorang nabi itu nanti akhirnya tidak bisa tersampaikan apa yang ingin Allah sampaikan itu dengan benar ya ini. Oke, suaranya oke. Mumtaz. Sekarang kita baca. Wa ammal jaizu fi haqqihim alaihi musallatu wassalam fa amrun wahid. Adapun perkara yang jaiz bagi para anbiya alaihi musallatu wassalam itu hanya satu perkara. Apa itu? Wa huwa wuqu'ul a'radil basyariyah allati la tu'addi ila naqsin fi maratibihimul aliyah. Adanya wuqu'il a'rad, terjadinya perkara-perkara yang biasa terjadi. A'radil basyariyah ini perkara-perkara yang datang kepada manusia secara umum. Akan tetapi mesti dikoitkan ada semacam syaratnya. Perkara-perkara ini tidak mengurangi derajat mereka sebagai nabi, tidak mengurangi derajat mereka sebagai sebagai nabi, seperti pernikahan. Nabi itu juga menikah, padahal Tuhan tidak menikah kan, tapi nabi menikah karena menunjukkan bahwasanya nabi ini adalah manusia. Pernikahan nabi tidak menghalangi dakwahnya nabi, bahkan pernikahan nabi itu bermanfaat bagi kita sebagai umat muslim.
Kenapa? Kalau Nabi itu menikah, nanti kita sebagai umat muslim yang menikah pun itu bisa untuk mengikuti bagaimana cara-cara untuk menjadi seorang suami yang baik. Tanpa adanya pernikahan Nabi, macam mana kita boleh mencontoh Nabi sebagai seorang suami yang baik, sebagai seorang ayah yang baik. Dari sini juga ada hikmahnya juga kenapa istri Nabi itu banyak. Ada 11 ditalak menjadi 9, yakni 9 pun masih banyak. Semua kan banyak orang-orang itu, terutama orientalis. Mereka itu selalu mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu mempunyai keinginan seks yang besar. Karena itu ada berapa namanya istrinya itu lebih daripada 4. Loh, kalau seumpamanya memang semacam itu, niscaya yang dicari oleh Rasul itu bukan orang-orang yang sudah berumur. Anda tengok, hampir semua istri Rasul itu umurnya itu 60 tahun, 65 tahun, janda-janda. Loh, kalau memang Rasul itu ingin berseronok saja dengan perempuan, niscaya Rasul itu akan cari yang dara, akan cari yang perawan, akan cari yang dara. Sedangkan daripada semua istri Rasul itu yang dara hanya satu, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan pada saat itu banyak sekali orang-orang Quraisy itu menawarkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu perempuan-perempuan siapa yang kau inginkan tuh siapa ya? Nih kau pilih ya, kau cakap aja. Kita akan kita akan beri. Rasul tak nak pun. Rasul memilih perempuan-perempuan yang bisa dicontoh oleh kita sebagai seorang umat muslim, yakni dengan makna perempuan yang dinikahi oleh Rasul adalah semua kemungkinan perempuan yang mungkin akan dinikahi oleh umatnya. Jadi kalau seumpamanya anta Ustaz Ubed menikah dengan janda tak punya anak, ada nanti Rasul dengan istrinya siapa? Janda punya anak 1, janda punya anak. Nanti ada Rasul dengan istrinya siapa? Anta anak punya istri 1, tengok Rasul dan Sayyidah Aisyah, Rasul dan Sayyidah Khadijah. Kalau Anda nak tengok bagaimana berumah tangga dengan dara, tengok rumah tangganya Rasul dengan Siti Aisyah. Semacam itu. Jadi perempuan yang dinikahi oleh Rasul itu adalah semua kemungkinan perempuan yang mungkin Anda nikahi. Di atas itu semakin banyak istri, semakin banyak pergaduhan. Nah, pergaduhan itu nanti akan diambil faedah oleh umat-umat Rasul untuk melihat bagaimana cara Rasul menyelesaikannya. Semakin banyak masalah, semakin banyak jawaban. Semakin banyak jawaban, semakin berguna untuk kita sebagai umat muslim untuk melihat rumah tangga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau memang Rasul itu menginginkan perempuan, kenapa hidupnya Rasul itu lebih banyak perangnya daripada di rumahnya? Sekejap beristirahat berdakwah, sekejap beristirahat beribadah. Jadi memang waktu-waktunya beliau dengan para istrinya itu tidak banyak loh. Orang-orang semacam ini kok dikatakan suka perempuan, suka mempunyai syahwat yang tinggi. Ini kan hanya fitnah-fitnah saja kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal akal wasyurub, makan dan minum. Tuhan tidak makan dan minum. Jangankan Tuhan, malaikat saja tidak makan dan minum. Ayo. Kemudian wal marad, Rasul itu sakit, akan tetapi Anda mesti catat, para nabi dan Rasul itu sakit, tapi penyakitnya itu bukan maradul munafir. Apa itu maradul munafir? Penyakit yang membuat orang itu lari daripada beliau. Contohnya penyakit ini menular. Dulu ketika saya itu di Malaysia itu ada yang tanya kepada saya, Habib, apakah Nabi dan Rasul itu boleh kena corona? Saya bilang, corona macam mana ya? Jadi kalau pada saat itu ada orang terkena corona, Anda lari apa tak? Kalau Anda lari pada saat itu ya tidak mungkin Nabi terkena corona. Karena penyakit yang membuat orang itu jijik, penyakit yang membuat orang itu lari, membuat para Nabi dan Rasul tidak bisa untuk menyampaikan dakwahnya. Jadi bayangkan di antara contohnya itu seperti Judam kena lepra. Kan tidak mungkin Nabi itu terkena lepra. Loh, kalau seumpamanya para Nabi itu terkena lepra,
orang-orang mau berjumpa dengan Nabi itu geli, jijik asa tak nak jumpa Nabi ini. Kenapa? Terkena apa namanya? Lepra, terkena penyakit yang menular. Jadi penyakit apapun yang diderita oleh para Nabi dan Rasul itu tidak menghalangi mereka untuk berdakwah dan tidak menurunkan derajat mereka sebagai orang yang paling mulia dan sebagai para Nabi. Ayo, apa contohnya penyakit yang para nabi itu tidak boleh untuk terkena penyakit itu? Seperti penyakit gila, tidak mungkin nabi itu gila. Dan apa yang terjadi kepada Nabi Syu'aib? Dikatakan Nabi Syu'aib itu penyakitnya itu sampai ada ulat-ulatnya di badannya itu berulat, kemudian ulatnya itu ketika jatuh diambil lagi diletakkan di lukanya. Itu Israiliyat. Apa itu Israiliyat? Israiliyat adalah cerita-cerita yang ada di dalam kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Injil, dan tidak ada di dalam kitab ataupun sunnah. Dalam hadis ataupun Al-Quran tidak ada, tapi ada di dalam ahlul kitab gitu loh. Nah, masalahnya cerita-cerita ahlul kitab ini sebagian sudah dirubah. Taurat dan Injil itu kita sebagai umat Islam meyakini bahwasanya sudah dirubah. Lah takutnya cerita-cerita itu juga daripada yang dirubah-rubah. Kita kan tidak tahu kan mana yang dirubah, mana yang tidak. Memang ada dalam Taurat dan Injil ini yang belum dirubah. Salam lah ada. Kita terima itu. Akan tetapi kan masalahnya kita tidak tahu mana yang sudah dirubah dan mana yang belum dirubah. Dan apakah cerita-cerita semacam itu sudah dirubah atau belum? Terutama ketika cerita-cerita semacam itu bertentangan dengan kaidah-kaidah asas dalam mazhab ahli sunnah, yang mana para nabi tidak boleh terkena penyakit yang membuat orang itu jijik. Loh, kira-kira kalau ada orang terkena penyakit banyak banyak ulatnya, Anda dekat dengan mereka, jijik apa enggak? Jijik. Loh, sama. Bagaimana kalau ada nabi terkena penyakit semacam itu? Kira-kira ada tidak orang mau datang kepadanya kemudian meminta meminta wejangan, meminta hukum, meminta nasihat? Kan tidak mungkin terjadi kan hal itu kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddukum bala'an al-anbiya'u, tsummal auliya'u, tsummal amsalu fal amsal. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, di antara kalian yang paling besar ujiannya itu yang pertama adalah para nabi. Yang pertama siapa? Para nabi. Setelah para nabi itu para wali. Nah, setelah para wali itu al-amsalu fal amsal, yang paling dekat ke mereka, yang taatnya dan amalnya paling bagus, ya al-aqrab ilallah, yang paling dekat kepada Allah. Karena itu saya itu kadang-kala itu saya itu melihat ada orang mengaku wali besar tapi kok kaya. Saya itu ragu, jujur saya itu ragu ya nih. Loh, memang ada wali itu kaya, memang ada, tapi biasanya nggak semacam itu. Daripada Nabi dan Rasul itu yang kaya itu mungkin cuma satu atau dua. Nabi Sulaiman kaya, ada fulan, Nabi Yusuf kaya. Tapi mayoritas para Nabi dan Rasul itu tidak tidak kaya. Lah kalau namanya Nabi kaya, istrinya cantik, sehat walafiat, lalu sudah ada makna asyaddukum balaan, yang paling besar ujiannya. Ujian apa dengan kekayaan? Itu enak kok kekayaan kok. Orang lebih selesa kaya daripada daripada miskin. Walaupun memang di dalam kekayaan itu juga ada ujian, memang ada ujian. Tapi orang-orang kan merasa lebih baik kaya daripada daripada miskin. Saya itu kalau ada orang mengaku dirinya wali, kemudian ketika makan meja itu penuh. Ketika makan semua masakan ada, daripada masakan Indonesia sampai pada masakan Arab, masakan Barat, ada semua. Perlu dipertanyakan, ini memang benar-benar wali atau tidak? Fal amsalu fal amsal. Karena para nabi itu harus, para wali, ulama itu harus bisa dicontoh. Tidak semua orang bisa mencontoh orang kaya, karena mayoritas orang tidak kaya. Tapi kalau Anda itu miskin, Anda itu tak ya miskin lah, standar aja. Orang normal pada umumnya itu bisa dicontoh oleh para itu bisa
dicontoh oleh murid-muridnya. Hal ini Anda mesti paham ketika Anda menjadi kiai. Jangan memakai kereta yang mahal-mahal. Oh, ini jam saya harganya macam satu kereta. Loh, Anda bukan kiai itu, Anda bukan Habib itu. Kenapa? Loh, siapa yang bisa mencontoh Anda? Loh, Anda ini sebagai pewaris para nabi. Pewaris para nabi harus bisa dicontoh. Loh, bagaimana cara mencontoh Anda yang mempunyai jam, mempunyai watch, harganya saja macam orang beli kereta, macam orang beli mobil, macam-macam mana itu? Tidak ada makna asyadukum balaan. Itu wasnya. Handphonenya sudah iPhone 14 Pro Max. Anda ini bukan Habib. Oh, handphonenya 3. Udah ada apa itu? Ini limited edition ini handphone ini. Saya rasa perlu dipertanyakan ya, nih, perlu dipertanyakan karena setahu saya ulama-ulama yang saya tahu tuh jarang daripada mereka itu yang kaya, yang saya jumpai loh ya. Daripada Syekh Said tak kaya bu, Syekh Said itu standar aja, kereta 1, rumah hanya 3 bilik aja, hanya 3 bilik aja rumah. Sekolah anaknya pun di sekolah-sekolah biasa, bukan sekolah-sekolah elit, standar lah. Maknanya untuk hidup itu bu, boleh. Ya ini saya rasa ulama-ulama kena semacam itu para ulama itu bukan maknanya ulama itu kena miskin, kena minta-minta, tapi minimal jangan terlampau kaya lah. Kereta di rumah ada 10, driver ada 4-5. Tuhan, kok ini ulama atau bukan? Hal-hal semacam ini kita mesti paham ya. Kita mesti paham sebagai ulama. Jahijidan. Tengok di dalam Syekh Nawawi Al-Jawi, beliau mengatakan bahwasanya kita mesti meyakini bahwasanya yang namanya kenabian dan risalah itu tidak bisa didapat dengan berusaha, tidak. Jadi bukan maknanya Anda itu sholat 1000 rakaat, tirakat, mujahadah. Kalau katanya orang-orang Malaysia itu beriyadhah, bersuluk, Anda bisa menjadi nabi. Tidak ada semacam itu. Tidak ada. Kalau bisa, saya pertama nak jadi nabi karena saya dah bosan saya dah boring jadi habib. Saya nak naik level sedikit menjadi nabi. Jadi gelar saya bukan Habib Ali Bakir, Nabi Ali Bakir alaihi salam. alaihi salam. Tidak bisa semacam itu. Yang namanya nubuah dan risalah bukan Anda cari, tapi itu murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Adapun kewalian itu ada 2. Ada wilayah amah, ada wilayah khosoh. Adapun wilayah amah itu Anda dapatkan dengan cara menjauhi larangannya dan melakukan perintahnya. Semakin banyak perintah yang Allah yang Anda lakukan daripada perintah Allah, sama ada perintah Allah itu perintah yang wajib atau perintah yang sunnah, dan Anda menjauhi larangannya, sama ada larangan yang haram atau larangan yang makruh. Semakin banyak Anda menjauhinya, semakin tinggi derajat Anda sebagai seorang wali. Nah, kewalian bisa dicari. Anda bisa menjadi wali dengan ibadah, dengan riyadhah, dengan tirakat, dengan suluk, dengan mujahadah. Anda bisa menjadi Anda bisa untuk menjadi wali. Begitu pula ada lagi wilayah khosoh. Nah, wilayah khosoh itu cerita lain. Wilayah khosoh itu mungkin diberi kepada orang-orang yang majdub, dan itu bukan sesuatu yang bisa Anda cari. Anda mempunyai ilmu laduni yang terjadi kepada Khidir alaihi salam, terjadi pada Khidir alaihi salam. Hatta di dalam sulukut thariqah, itu ini kata-katanya Syiah ya, tapi saya rasa ada benarnya juga. Jadi saya akhir-akhir ini karena saya mempelajari madzhab wahdatil wujud, saya itu banyak mendengar Syiah karena Syiah itu suka dengan madzhab wahdatil wujud. Ada satu orang Syiah itu mengatakan as-sair ilallah, Anda menuju kepada Allah itu ada 2. Dibilang ada sairul muhibbi, ada sairul mahbubi. Sairul muhibbi itu Anda berjalan kepada Allah karena Anda cinta kepada Allah, dan ini yang dikatakan as-salik. Salik itu normal, yakni anta tasluk wa antal murid, yakni anta nak menuju kepada Allah, Anda nak sampai kepada Allah, Anda nak berjuang di jalan Allah. Anda berjuang dengan cara yang normal, sholat, zakat, puasa. Anda menempuh martabat one by one, step by step. Ada lagi yang lebih daripada itu, namanya as-sairul mahbubi,
yakni Anda berjalan karena Anda dicintai, bukan karena Anda mencintai. Jadi Anda dicintai oleh Allah. Lah, perjalanan orang dicintai oleh Allah tidak semacam perjalanan orang yang mencintai Allah. Anda mencintai Allah, belum tentu Anda dicintai oleh Allah. Tapi orang yang dicintai oleh Allah mempunyai makom yang berbeza. Sairul mahbubi ini yaqta'ul masafah mubasyaratan. Yakni makul, saya rasa hal ini boleh diterima. Ini kan Syiah, bukan maknanya semua yang ada di Syiah itu salah, bukan maknanya Wahabi itu salah, semua yang ada di Wahabi itu salah. Yakni kita menghukumi kelompok ini batil, bukan maknanya apa yang ada di sana semuanya adalah batil juga. Akidahnya batil, tapi pasti ada remah-remahan. Sebagian daripada ajaran mereka itu ada yang benar. Yang ini Sairul Mahbubi wa Sairul Muhibbi ini saya rasa ini makul ya. Saya rasa makul. Dan mungkin Sairul Mahbubi itu termasuk al-wilayah al-khosoh. Kita kenal dengan nama begitu. Amal ibadahnya biasa saja, tapi masya Allah ya, mempunyai banyak sekali karomah. Ustaz Ubed tahu salah satunya itu. Dikatakan di sini wa ammasahu famumtaniun alaihim fil akhbaril baladiyah, dan tidak boleh seorang nabi itu yasu itu salah. Yakni sholat itu 5 waktu, padahal 6 waktu. Nabi cakapnya 5 waktu dalam akhbar baladiyah, akhbar-akhbar yang wajib disampaikan. Tidak mungkin nabi itu salah. Tapi kalau di dalam perkara-perkara yang bukan baladiyah, perkara-perkara duniawiyah seperti Sayyidina Umar sudah datang, salah, tidak ada masalah karena itu bukan akhbar baladiyah. Dan boleh salah di dalam akhbar baladiyah untuk tasyrik, seperti contohnya di dalam sujud sahwi ketika Rasulullah itu ditanya, apakah kamu ini sholat 2 rakaat atau memang ada perubahan wahyu? Dibilang, apakah kamu lupa? Rasulullah mengatakan, aku tidak lupa dan aku tidak mengqashar sholat. Lah, Rasulullah dilupakan oleh Allah sholat duhur 2 rakaat untuk apa? Setelah Rasulullah lupa, pada saat itu ada syariat turun yang baru namanya sujud sahwi. Jadi kelupaan Rasulullah pada saat itu hukumnya wajib. Bukan kesalahan Rasul, sengaja oleh Allah dilupakan agar ketika lupa Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya bagaimana cara Anda sholat dalam keadaan bagaimana cara Anda ketika terjadi lupa di dalam sholat tanpa Rasulullah pada saat itu lupa, bagaimana kita mengetahui tentang hukum-hukum sujud sahwi. Adapun di sini dikatakan nisyan itu lupa. Gimana ya? Apa ya? Itu beda lagi. Sahwu itu salah, kalau nisyan itu lupa. Sahwu itu macam tersilap. Mana tadi? Wa amman nisyan fa huwa mumtani'un fil balaghiyah qabla tablighiha. Dibilang adapun lupa itu tidak diperbolehkan di dalam akhbar balaghiyah, akhbar yang mesti disampaikan. Akhbar balaghiyah itu kabar-kabar syariat-syariat yang mesti disampaikan oleh Rasulullah SAW sebelum disampaikan. Tidak boleh Rasulullah itu lupa terhadap sesuatu yang belum disampaikan. Belum disampaikan kalau sudah lupa. Sawaun qauliyah atau fi'liyah. Al-qauliyah ka qaulihi al-jannatu wa iddat lil muttaqin. Seharusnya disampaikan Rasulullah lupa. Fi'liyah ka sholati duha, yakni soalnya Rasulullah mengajari makhluknya, mengajari umatnya sholat duha, tapi Rasulullah tidak mengajarinya. Wa idza amarahumullah ta'ala bi fi'liha liyuqtada bihim fiha fala yajuzu nisyanu kullin minhuma qabla tablighil ula bil qaul wa tsaniyah bil fi'il. Adapun setelah tabligh, setelah Rasulullah itu sholat duha, setelah Rasulullah itu menyampaikan, lupa tidak ada masalah karena setelah disampaikan dan para sahabat itu tahu, kemudian Rasulullah lupa, tidak ada masalahnya di situ. Karena kan tugasnya tabligh sudah disampaikan, tugasnya Rasulullah sudah selesai pada saat itu. Jadi Wad dalil ala jawazi, apa sih dalil boleh terjadinya perkara-perkara pada Rasulullah, yang mana perkara-perkara ini biasanya terjadi kepada manusia. Apa dalil terjadinya? Yang pertama adalah al-wuqu'. Apa dalil jawaznya itu apa? Wuqu'ul a'rad basyariyah.
Dalilnya adalah kita melihatnya sendiri. Dulu Syekh Dr. Amjad guru saya di Jordan dulu kan di Hadramut lama kan. Ketika beliau mengajar kitab bab ini itu, beliau selalu mengatakan al-wuqu' adalu dalilin alal imkan. Terjadi adalah dalil yang paling kuat bahwasanya perkara ini mungkin. Kalau perkara ini tidak mungkin, tidak akan terjadi. Lah, apa dalil Rasulullah itu boleh terkena perkara, atau bukan hanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW ya, bukan hanya beliau, akan tetapi semua Nabi dan Rasul. Apa dalil semua Nabi dan Rasul itu boleh terkena perkara-perkara yang manusiawi itu apa? Kita melihatnya terjadi kok. Terjadi dan kita melihatnya, bukan kita ya, nih para sahabat melihatnya. Para sahabat melihat Rasulullah menikah, para sahabat melihat Rasulullah sakit, demam, Rasulullah makan, minum, bekerja. Semua ini adalah a'radul basyariyah, adalah a'radul basyariyah. Dibilang coba tengok di sini, wa dalil ala jawazi wuqu'il a'rad al basyariyah bihim alaihimus salatu wassalam, dan dalil terhadap kebolehannya terjadinya a'rad basyariyah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya, musyahadatu wuqu'iha bihim liman asarahum, orang-orang yang satu zaman dengan mereka melihat Rasulullah itu makan, melihat Rasulullah itu menikah. Wal wuqu' adallu dalilin alal imkan, dan terjadi itu adalah dalil yang kuat terhadap bahwasanya perkara yang terjadi itu mungkin. Kalau seumpamanya dia tidak mungkin, tidak akan terjadi. Wa bulughu dzalika bitawaturi li ghairihi. Oke, orang yang hidup pada zaman Nabi melihat Nabi menikah. Lah, orang yang tidak hidup pada zaman Nabi seperti kita, bagaimana kita melihat Rasul itu boleh terjadi pada Rasul itu perkara-perkara yang manusiawi dengan khobar tawatur. Pada zaman sahabat-sahabat meriwayatkan hal-hal yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita tahu secara tawatur bahwasanya Rasulullah itu menikah. Kita tahu secara tawatur bahwasanya Rasulullah itu bekerja. Kita tahu secara tawatur bahwasanya Rasulullah itu makan, minum, sakit. Hal-hal ini menandakan memang hal itu benar-benar terjadi. Terus wa aidon, di antara dalil a'rad basyariyah seperti sakit itu terjadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keyakinan kita bahwasanya yang namanya Nabi itu derajatnya selalu tinggi, selalu tinggi, maknanya semakin hari semakin tinggi, berbeda dengan kita. Kita ini kan yang namanya iman, derajat kita kan kadang naik, kadang turun kan. Kadang-kala kalau orang diajak mengaji dia malah lari. Nah, itu namanya imannya sedang turun, teko kuwi wonge. Ada lagi orang itu kadang-kala mau sholat tahajud 2 rakaat itu susah sekali. Itu imannya sedang turun. Kadang-kala ketika tahajud 100 rakaat pun dia kuat, imannya sedang naik. Adapun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam imannya dan derajatnya itu selalu naik. Dan bagaimana kok derajatnya itu selalu naik? Salah satunya dengan sakit itu. Dengan adanya sakit, Rasulullah kan sabar kan. Ketika Rasulullah itu sabar dengan sakitnya, sabar dengan lukanya, dilukai di perang. Ada yang cakapnya kasarat rubaiyah, tahu gigi serinya Rasul itu patah ketika perang Uhud itu. Loh, itu terjadi pada Rasul untuk menaikkan derajat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa aidan hum daimuna yatarakkauna fil maratibil aliyah, dan begitu pula mereka itu terus naik di dalam derajat-derajat yang tinggi, dan terjadinya penyakit bagi mereka itu adalah menambah di dalam derajat-derajat mereka yang tinggi, yakni mereka tanpa sakit derajat mereka tinggi, dengan adanya sakit mereka sabar, semakin tinggi. Begitu pula ketika kita itu melihat Rasul sakit, melihat para nabi itu disakiti, kita itu nata salah, kita itu seneng, yakni wong Rasul yang derajatnya lebih tinggi daripada kita saja
tersakiti, Nabi tersakiti, Nabi terluka, Nabi demam, Nabi diganggu, Nabi derajatnya paling tinggi, masih sakit. Lah kok kalian yang derajatnya rendah tidak mau sakit? Jadi kalau kita itu sakit, kita anggap ya biasa, manusia. Kalau tidak sakit namanya Fir'aun. Katanya Fir'aun itu mengaku Tuhan, tidak pernah sakit. Fir'aun itu tidak pernah apa namanya? Tidak pernah sakit. Karena itu dia mengaku Tuhan. Dia itu mengaku Tuhan. Ujian ya, selama Anda bukan Firaun. Selama Anda bukan Firaun, maknanya Anda itu akan sakit. Ketika Anda itu sakit, tidak ada masalah. Terima saja dengan senang. Terima saja dengan dada yang terbuka. Kenapa? Karena Nabi yang derajatnya lebih tinggi daripada Anda dan lebih dicintai oleh Allah daripada Anda masih sakit. Jangan Anda tak nak sakit. Apakah Anda merasa derajat Anda lebih daripada Nabi? Tak nak sakit. Kan tidak kan? Kalau Nabi yang paling dicintai oleh Allah saja masih diuji, diberi penyakit, apalagi kita. Itulah makna wali ajli an yatasalla bihim ghairuhum. Dan untuk orang-orang selain para nabi itu menghibur dirinya. Karena hidup di dunia ini tak mudah hidup di dunia ini, sangat susah. Anda tak ya buat macam saya, buat kelas macam ini, murojaah kita tinggi-tinggi, itu menurut saya level-level yang sedikit tinggi. Tak ya Anda buat semacam ini, tak ya Anda berdakwah. Anda hidup untuk survive ya susah di dunia ini. Yang satunya survive masuk ruang guru, yang satunya anak survive buka booth di buka booth di pasar-pasar, satunya nak jual STMJ, satunya nak jual susu rempah, hanya untuk survive kan, hanya untuk survive. Itu saja susah, itu saja itu saja susah. Hidup di dunia itu tidak susah. Lu bayangkan Nabi Muhammad dan para anbiya itu di dunia bukan hanya untuk survive. Loh, kalau kita kan hanya untuk survive kan. Yang penting kita bisa melewati dunia ini dengan baik, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, cukup. Nanti makan insya Allah apa yang kita dapat kita makan. Nabi tidak semacam itu. Nabi punya target. Kita di dunia harus berdakwah. Lu bayangkan bagaimana susahnya kehidupan para nabi, kehidupan para nabi. Dan hidup di dunia itu tidak mudah, sangat-sangat tidak mudah. Hanya untuk survive, Masya Allah. Anda kalau tengok ada penerimaan pekerja itu, Masya Allah. Saya tengok itu di Indonesia itu ada namanya Indomaret dan Alfamaret. Kalau di Malaysia itu macam Speedmart, 7-Eleven. Ada satu, nak terima pekerja satu aja, yang register nak dapat pekerjaan itu lebih daripada 100. Susah, nak dapat kerja susah. Nak survive itu susah. Apalagi kalau Anda di atas survive itu, Anda nak belajar, Anda mempunyai target diniyah ya. Diniyah, Anda mempunyai target diniyah. Saya nak mengislamkan kampung saya nak membuka pondok, saya nak mengkaji kitab. Itu saya rasa wallahu a'lam itu another level daripada Anda hanya nak survive. Karena di sini selain survive, Anda akan membuat pencapaian. Dan Nabi berbuat semacam itu kan. Nabi apakah hidupnya hanya untuk survive? Tidak. Kita tidak boleh survive perang. Litakuna kalimatullahi hiyal ulia. Wa ya'rifal aqilu anna dunya laysa daru jazain li ahibaihi ta'ala. Dibilang agar orang-orang yang berakal itu sadar bahwasanya dunia itu bukan tempat pembalasan. Dunia ini tempat beramal, tempat kesabaran. Tidak ada. Dunia bukan tempat pembalasan. Karena itu di dunia banyak kezoliman. Salah kalau orang-orang itu mengatakan di dunia itu adil. Alah, bohong itu. Yang mengatakan dunia itu adil, itu orang-orang masih belum mengetahui dunia. Di dunia tidak ada keadilan. Anda akan tengok orang kaya, orang dolim kaya, orang baik miskin. Tengok itu para asatidah itu, rumahnya sewa, orang mengajar Iqra, orang mengajar agama, gaji mereka
Mungkin kalau di Malaysia itu 100 ringgit, 150 ringgit. Dah banyak dah itu. Sebagian gaji hanya terima kasih. Atau mungkin hanya diberi beras. Orang yang jahat-jahat, Masya Allah, rumah mereka istana. Rumah mereka istana. Punya rumah yang banyak, punya tanah yang banyak. Idlau kanat daro jazain lam yusibhum syai'un min kuturatiha. Kalau memang dunia itu tempat pembalasan, niscaya para nabi tidak mungkin ada kesusahan di situ, karena ini tempat pembalasan, bukan tempat Anda beramal. Karena itu kalau Anda selama dunia itu bukan tempat pembalasan atas amal perbuatan Anda. Kalau Anda ditimpa musibah, Anda jangan Anda jangan mengeluh di situ. Fahuwa ziyadatun fi uluwi maratibihim alaihi musallatu wassalam. Maka sakit dan kesusahan-kesusahan yang Nabi alami itu semuanya meningkatkan derajat Nabi yang sudah tinggi. Dengan adanya sakit, kesusahan itu semakin semakin tinggi. Maka dengan selesainya ini adalah 50 akidah dengan dalilnya 50 akidah sudah kita selesaikan. Dan lebih uniknya lagi, 50 akidah ini semuanya terkandung di dalam syahadatain. Dan inilah yang Thariqah ini dimulai oleh Al-Imam As-Sanusi di dalam kitab beliau, terutama Ummul Barohin. Kitab Ummul Barohin ini menjelaskan bahwasanya akidah sifat 50 itu sebenarnya terkandung di dalam syahadatain. Ketika Anda mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalau Anda fokus dan Anda mengetahui maknanya, Anda bisa untuk menghadirkan ketika Anda itu syahadat ada 50 Ada 50 akidah, ada 50 akidah di situ. Karena itu beberapa thariqah seperti thariqah Sanusiyah itu wirid mereka itu adalah syahadat saja. Asyhadu alla ilaha illallah atau la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Karena di dalam la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu terkandung 20 akidah. Sebab itulah untuk masuk Islam Anda tidak boleh untuk masuk Islam wajib menggunakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Karena dua syahadat ini menjadi ikon tentang Islam, menjadi ikon tentang kesempurnaan Allah dan Rasulnya. Terus di sini Al-Imam Nahrawi akan menjelaskan kepada kita bagaimana kok bisa 20 atau 50 akidah itu masuk di dalam dua syahadat. Ya jema'uha qauluna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa semacam itu? Idmakna la ilaha illallah, karena makna la ilaha illallah apa maknanya? Makna la ilaha illallah itu ada dua. Ada maknanya menurut mutaqaddimin, ada maknanya menurut mutaakhirin. Mutaqaddimin adalah ulama-ulama zaman dahulu. Maksudnya ulama-ulama di abad mungkin ke-2 Hijriah, 3 Hijriah, 4 Hijriah. Mereka mempunyai makna yang khas untuk la ilaha illallah. Apa maknanya? La yastahiqu an yudalla wa amma maknaha anil mutaqaddimin la ma'buda bihaqqin fil waqi' illallah. Maknanya adalah tidak berhak disembah dengan hak, dengan kebenaran. Maksudnya tidak berhak untuk disembah kecuali Allah. Maknanya tidak berhak untuk dihinakan segala sesuatu kecuali di hadapan Allah. Karena makna ketuhanan menurut mutaqaddimin adalah wajibil wujud, berhak untuk disembah. Dan makna Tuhan bagi mutaqaddimin adalah zat yang wajibil wujud, yang berhak untuk disembah. Jadi la ilaha illallah ada unsur di dalamnya itu menyembah.
Maksudnya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itu namanya la ilaha illallah. Dan makna ini adalah makna ulama-ulama mutaqaddimin. Kemudian ketika mutaakhirin melihat meneliti makna ini lagi, mereka sedikitnya ada semacam ketidaksetujuan terhadap apa yang dikatakan oleh al-mutaqaddimin daripada makna la ilaha illallah. Karena itu mereka merevisi maknanya, membuat makna yang baru dan tidak bertentangan dengan makna yang awal, tapi lebih kuat daripada makna yang awal. Apa itu? La mustaghni an kulli ma siwa wa muftakiran ilaihi kullu ma ada illallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu zat pun yang tidak perlu kepada selainnya, dan selainnya perlu kepadanya kecuali Allah. Makna ini saya lihat awal yang mengatakan makna ini adalah Al-Imam As-Sanusi di dalam di dalam Ummul Barohin. Menurut pembacaan saya yang masih sedikit ini, yakni yang pernah saya baca mengatakan makna ini adalah Al-Imam As-Sanusi. Di sini maknanya la ilaha illallah ini mempunyai terdiri daripada dua makna. Yang pertama adalah tiada satu zat pun yang tidak perlu kepada selainnya kecuali Allah. Maknanya Allah tidak perlu kepada selain dirinya. Allah tidak perlu kepada siapapun. Dan makna yang kedua, selain Allah perlu kepada Allah. Dan itulah yang maknanya qayyum ay muqawwimul asya, yakni yang perkara-perkara selain Allah itu perlu kepada Allah untuk ada, tapi Allah tidak perlu kepada selainnya. So, fa maknaha murakkabun min syai'ain. Maka makna la ilaha illallah, makna syahadah ini terdiri daripada dua makna. Makna yang pertama, kita isbat bahwasanya Allah tidak perlu kepada siapapun selain dirinya sendiri, dan perlu kepada selain dirinya tidak dikatakan perlu. Yang namanya perlu itu mesti kepada sesuatu selain dirinya, sesuatu yang di luar kepada dirinya. Apakah di dalam bahasa Indonesia pun, dalam bahasa Melayu pun, elokkah kalau kita katakan kita perlu kepada diri kita sendiri? Kata-katanya semacam jumlahnya itu tidak mufidah, jumlahnya tidak mufidah. Perlu itu mesti kepada sesuatu selain diri Anda. Saya perlu kepada Ustadz Iqbal. Ustadz Iqbal bukan diri saya, karena itu boleh saya katakan perlu. Saya perlu kepada kereta. Saya perlu kepada motosikal. Motosikal, kereta itu bukan saya, karena itu dikatakan saya itu perlu. Dan makna yang kedua adalah segala sesuatu selain Allah perlu kepada Allah. Wal mustaghni an kulli ma siwahu la yakunu illa maujudan qadiman. Dan zat yang tidak perlu kepada selainnya tidak mungkin kecuali dia itu ada. Karena perkara yang tidak ada tidak mungkin tidak perlu. Perkara yang tidak ada perlu kepada selainnya untuk menjadikannya ada. Maknanya perkara yang tidak perlu kepada apapun, dia mesti mewujud. Dia mesti qadim, tidak ada awalnya. Kalau ada awalnya, dia perlu kepada orang yang kepada zat yang menciptakan. Dia kena baki. Baki maknanya tidak ada akhirnya. Kalau ada akhirnya, dia perlu nanti kepada zat yang lain untuk menjadikannya tiada akhir. Qaiman binafsihi. Qaiman binafsihi itu ghairu muhtajin. Artinya qaiman binafsihi itu tidak mempunyai tempat. Mukhalifan lil hawadis, dia tidak sama seperti perkara-perkara yang mempunyai awal. Karena kalau dia sama kepada Anda, akhirnya hukumnya juga sama dengan Anda. Dibilang al-mutamathilat laha nafsul ahkam. Kalau Allah sama dengan hawadith, maka dia pun juga akan perlu kepada yang lainnya, seperti hawadith perlu kepada yang lainnya. Munazzahan an kulli naqsin, dia akan suci daripada segala kekurangan. Dan munazzah an kulli naqsin itu akan menjadikan Allah mempunyai 3 sifat. Apa itu? As-sama' wal basar wal kalam. Karena kalau Allah tidak mempunyai sama, Allah itu tuli. Kalau Allah tidak mempunyai kalam, Allah itu bisu. Kalau Allah tidak mempunyai basar, Allah itu buta. Jadi
selama Allah itu suci daripada kekurangan dan kebutaan, ketulian, kebisuan adalah kekurangan, maknanya Allah mempunyai 3 sifat ini. Begitu pula kaunuhu sami'an basiran wa mutakaliman. Maka ini adalah 11 sifat. Dan mana 11 sifat itu masuk di dalam makna pertama daripada la ilaha illallah. Apa itu? Bahwasanya Allah tidak perlu kepada selainnya. Masih ada 9 sifat lagi, yang mana 9 sifat itu akan masuk di dalam makna yang kedua daripada la ilaha illallah, yaitu apa namanya? Bahwasanya selain Allah perlu kepada Allah. Dan tidak mungkin selain Allah itu perlu kepada Allah, kecuali Allah itu mempunyai sifat-sifat semacam ini. So, tengok. Fahadihi ihda asyrata sifatan law intafat wahidatun minha lam yakun mustaghniyan. Ini adalah 11 sifat. Sekiranya satu saja dari sifat-sifat ini hilang, tidak mungkin Allah itu tidak perlu kepada selainnya. Akan tetapi pasti Allah itu perlu kepada selainnya agar Allah itu menjadi sempurna. Kalau Allah buta, kalau Allah tuli, pasti Allah perlu kepada selainnya untuk menjadikan Allah itu maha melihat dan maha berbicara. Kemudian tinggal 9 sifat akan masuk kepada selain Allah perlu kepada Allah. Tidak mungkin. Karena Anda tidak perlu kepada selain Anda, tidak menjadikan selain Anda perlu kepada Anda. Mungkin Anda tidak perlu kepada selain Anda, tapi orang lain pun juga tidak perlu kepada Anda. Tidak ada masalah itu. Tidak ada masalah. Saya itu tidak perlu kepada orang-orang. Dan orang-orang pun juga tidak perlu kepada Anda. Tapi kita ingin mengisbatkan 2 makna kepada Allah. Selain Allah itu tidak perlu kepada selainnya, akan tetapi selain Allah perlu kepadanya. Dan bagaimana agar selain Allah itu perlu kepada Allah? Tidak mungkin semacam itu, kecuali Allah itu mempunyai 9 sifat kesempurnaan. Apa itu? Yang pertama adalah Allah itu mempunyai kuasa. Allah boleh menciptakan apapun. Ketika Allah boleh menciptakan apapun, pasti yang lainnya perlu kepada Allah daripada aspek rizki, daripada aspek perkara-perkara yang lain. Begitu pula iradah, ilim, hayah. 4 sifat ini menjadikan selain daripada Allah perlu kepada Allah. Begitu pula qadiron, muridan, aliman, hayyan. 9 sifat ini adalah sifat yang ada bagi Allah, yang ada pada Allah, karena selain Allah perlu kepada Allah. Karena tidak mungkin selain Allah perlu kepada Allah kalau Allah itu tidak qadir, Allah tidak mampu untuk berbuat, tidak mempunyai keinginan, tidak mengetahui, dan tidak hidup. Tidak mungkin orang-orang itu, zat-zat atau makhluk itu perlu kepada Allah. Maka 9 ditambah 11 berapa? 20 kan? 20. Fayakunul jami' isrin. Maka semuanya ada 20. Dan kalau sifat 20 ini ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan ternafikan lawan-lawannya. Lawannya 20 juga 20. Berarti berapa? 40 dengan ini. Jadi daripada makna la ilaha illallah saja sudah ada 40 sifat ada bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, ini yang namanya mutun. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadikan la ilaha illallah sebagai jalan untuk masuk Islam, sebagai kalimatus syahadah, itu bukan pilihan asal-asalan, akan tetapi hal itu terbina atas pengetahuan Allah, karena Allah mengerti di dalam la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu banyak sekali makna-makna yang terkandung di dalamnya. Anda mungkin tidak tahu karena Anda bukan ulama. Ulama adalah orang yang bisa untuk menjelaskan, menjabarkan makna-makna dan mengekstrak makna-makna yang tersembunyi di dalam alfat-alfat nabawiyah, di dalam alfat-alfat ilahiyah. Saya itu pernah berjumpa kitabnya seorang ulama namanya Ibnul Muqtaroh. Saya lupa apa ya ini. Intinya bagaimana bagaimana sifat-sifat dan masail-masail kalamiyah, akidah-akidah itu semuanya teristimbat daripada kalimat nabawiyah. Saya tengok itu kitabnya lupa saya. Pengarangnya Al-Imam Ibnul Muqtaroh. Beliau itu
semua akidah beliau istimbat daripada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Inilah yang namanya azkar nabawiyah, azkar Qur'aniyah. Maknanya itu menjadi zikir, bukan calang-calang, bukan kaleng-kaleng, karena memang ada hal-hal yang terkandung di dalamnya. Berbeda dengan azkar-azkar yang tidak berasal daripada Nabi, azkar-azkar yang tidak berasal daripada Allah. Dia bukan tidak bagus, tapi tidak seelok zikir-zikir yang berasal daripada Allah dan Rasulnya. Karena di dalam zikir-zikir nabawiyah itu ada aqaid, ada hikam yang Anda tidak menyadarinya kecuali dibentangkan oleh ulama ar-rasikhin fil ilm. Wa idza thabatat lahu tilkal isrun intafat anhu abdaduha. Dan kalau 20 sifat ini sabit bagi Allah Subhanahu wa taala, ya secara otomatis lawannya akan juga hilang. Wa yukhadu minasyai'il awal, dan juga diambil daripada hal yang pertama, wa huwa al-istighna an kulli ma siwa tanazzuhuhu anil aghrad. yakni Allah kan tidak perlu kepada selainnya. Dan ini adalah makna yang pertama daripada la ilaha illallah. Daripada makna ini juga diambil bahwasanya Allah itu maha suci daripada maksud. Agrod itu maksud, keuntungan, yakni maksud yang membawa keuntungan. Berbeda dengan hikmah. Hikmah itu bukan keuntungan bagi Allah. Hikmah menurut Imam Asy'ari adalah bagaimana Allah berbuat berdasarkan ilmunya. Allah ketika menciptakan manusia itu, Allah tidak ada keuntungannya. Itu namanya agrod. Agrod itu adalah keuntungan daripada perbuatan, yang mana keuntungan itu bisa menyempurnakan kita. Saya mengajar ini ada keuntungan untuk saya. Keuntungan daripada aspek saya murojaah. Saya lebih paham hal-hal ini setelah saya murojaah. Begitu pula kalian ikut ini ada keuntungan. Ada keuntungan kalian tidak mengerti ilmu kalam, setelah belajar ini menjadi paham ilmu kalam, atau minimal basic-basic daripada ilmu kalam. Apakah Allah ketika menciptakan manusia dia mendapat keuntungan sebagai Tuhan? Tidak ada. Karena itu Allah Subhanahu wa taala itu maha suci daripada keuntungan, daripada maksud, bukan hikmah. Kalau hikmah itu ada keuntungan kepada makhluk, bukan keuntungan kepada Allah. Jadi Allah menciptakan makhluk agar makhluk ambil untung daripada Allah, bukan Allah ambil untung daripada makhluk. Di dalam Zubat apa? Ahdatsahu lalih tiyajihil ilah walau aroda tarkahu lamabtada. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan alam semesta ini bukan karena Allah itu menginginkan untuk menjadi Tuhan. Kalau kita melihat presiden tanpa rakyat, jadi presiden apa tak? Tidak. Tanpa raja, raja tanpa rakyat, apakah jadi raja? Tidak. Saya tadi orang guyon sama orang, raja tanpa rakyat janya hilang, menjadi raja di apa-apa. Yang tidak jadi apa namanya, bukan raja tapi raja di apa-apa, tidak menjadi apa-apa, tidak akan menjadi apa-apa. Tapi apakah Allah tanpa makhluknya Allah tidak menjadi Tuhan? Tidak, tetap Allah itu menjadi Tuhan. Wa illa lazima iftiqaruhu ila ma yuhasilu gharadha. Kalau Allah itu perlu keuntungan, niscaya Allah itu mesti menciptakan makhluknya agar Allah itu untung, agar Allah itu maksudnya Allah tercapai. Terus lah, kalau memang semacam itu, untuk apa Allah itu menciptakan alam semesta? Karena Allah ingin. Lah kenapa Allah ingin? Ya jangan tanya saya, Anda tidak bisa. Kenapa Anda minum teh? Ya karena saya suka. Lah kenapa Anda suka teh? Ya wallahu a'lam, selera saya suka teh. Lo iya kenapa? Gue gampar lo ya. Lo yang namanya saya suka, kenapa Anda suka teh? Ya Anda menjawabnya bagaimana? Kenapa Anda suka teh? Kok Anda tidak suka kopi? Ya mungkin karena kopi hitam, teh merah. Lo iya kenapa Anda suka merah? Ya karena saya suka. Anda tidak boleh ketika ada orang suka Anda mengatakan kenapa Anda suka, karena dia cukup. Ya karena itulah yang namanya keinginan, ya semacam itu. Cukup karena saya ingin, saya beli. Tidak ada maksud yang lain ya. Karena saya ingin, saya membuatnya. Allah pun ketika Anda tanyai kenapa Anda kok membuat alam semesta ini, Allah akan cakap
Karena saya ingin. Loh, kenapa kok Anda ingin? Ya, Anda tidak boleh tanya itu. Karena seperti Anda tanya kenapa teh itu teh. Tidak boleh. Itu adalah pertanyaan yang salah. Karena yang namanya ingin adalah sebuah sifat yang memilih salah satu daripada kemungkinan yang ada. Ya, ini kenapa dengan keinginan Anda kok Anda menciptakan alam semesta? Loh, memang itulah tugas daripada keinginan. Pertanyaan itu seperti Anda tanya kenapa teh itu teh? Kenapa teh O itu teh? Teh O. Wa yu'khadhu minasyai'il awal wa huwal istighna an kulli ma siwa tanazzuhuhu anil aghrad wa illa lazima iftiqaruhu ila ma yuhasilu qaradah wa yu'khadhu minhu aidan annahu la yajibu alaihi fi'lu syai'in minal mumkinat wala tarkuh. Dan diambil daripada Allah itu tidak perlu kepada apapun, bahwasanya Allah itu tidak wajib untuk berbuat apapun daripada mungkinat atau meninggalkannya. Allah tidak wajib untuk menciptakan alam semesta. Allah tidak wajib untuk berbuat baik kepada manusia, dan Allah tidak wajib meninggalkan keburukan kepada manusia. Karena nanti akan ditanyai, kenapa Allah wajib menciptakannya? Apakah karena ada keuntungan? Sama. Yakni apapun jika perkara itu mungkin, Allah tidak wajib untuk berbuat apapun karena memang dari awal perkara ini adalah perkara yang mungkin. Wa illa kana muftaqiran lidzalika syai' liyatakammala bihi. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu wajib untuk berbuat salah satu perkara yang mungkin atau meninggalkannya, maka Allah akan dikatakan perlu kepada perkara mungkin itu agar Allah menjadi lebih sempurna. Wa yukhadhu minasyai'i tsani hudutsu jami'il alam. Yakni, dan diambil daripada makna yang kedua bahwasanya segala sesuatu selain Allah perlu kepada Allah. Hudus segala alam semesta. Bahwasanya alam semesta itu mempunyai awal. Maknanya dulu alam semesta itu tidak ada. Dan agar alam semesta ada, alam semesta perlu kepada Allah. Tanpa keperluan itu kepada Allah, macam mana alam semesta itu boleh ada? Itulah maknanya. Bahkan bukan hanya alam semesta itu perlu kepada Allah untuk ada, untuk tetap ada pun masih perlu kepada Allah. Jadi alam semesta perlu kepada Allah ibtidaan, awalnya perlu kepada Allah, dan setelah ada tetap perlu kepada Allah. Karena hubungan Allah dan alam semesta itu penting sekali ya. Hubungan Allah dan alam semesta ini saya rasa saya menjelaskannya dengan simpel. Bahwasanya hubungan Allah dengan alam semesta, setelah alam semesta itu ada, alam semesta tetap memerlukan Allah untuk terus ada. Dengan makna Allah akan terus mensuplai nikmatnya, Allah akan terus mensuplai kudroh agar manusia itu tetap ada, agar manusia dan alam semesta itu tetap ada. Hubungan antara Allah dan makhluk-makhluknya, hubungan Allah dengan alam semesta bukan seperti hubungan engineer dengan rumah. Dengan makna jika engineer dah bina rumah, dia tak akan cek lagi, dan rumah pun tak perlu kepada engineer. Dan banyak sekali saya tengok ketika saya baca Fususul Hikam, saya baca beberapa firqah-firqah yang ada sekarang ini, mensifati hubungan manusia dengan Allah itu tidak semacam yang disifati oleh ahli sunnah wal jamaah. Jadi menurut ahli sunnah wal jamaah, Allah itu alam semesta itu perlu kepada Allah ibtidaan wa dawaman. Perlu kepada Allah di awal dan terusan, setelah ada pun tetap perlu kepada Allah. Idlau kana syai'un minhu qadinan idlau kana syai'un minhu qadiman lakana dzalika syai'u mustaghniyan anhu ta'ala. Kalau ada salah satu saja daripada alam semesta itu qadim, ada satu saja yang qadim, niscaya akan ada sesuatu yang tidak perlu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian daripada orang itu mengatakan bahwasanya Allah untuk menciptakan alam semesta itu mengambil nurnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya nurnya Rasul itu qadim. Hal ini tidak boleh. Ini bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Saya ditanyai di daerah Banjar sana itu ada beberapa orang
meyakini bahwasanya Nur Muhammad itu qadim. Jika qadim dimaknai sebagai yang lama, tidak ada masalah. Maknanya sebelum adanya alam semesta ada nurnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan makna perkara yang pertama diciptakan oleh Allah adalah nurul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada masalah, bas perlu dalil. Karena itu kan di dalam Maulid Nabi itu awalu makhlukin baroza fil alam, bahwasanya nurnya Rasul itu awalu makhluk, awal makhluk yang paling awal. Itu tidak menyalahi kaidah ahli sunnah wal jamaah, cuma nanti daripada aspek hadisnya perlu diteliti. Tapi hal itu tidak menyalahi akidah ahli sunnah wal jamaah. Karena itu ketika saya ditanya itu, saya menjawab daripada aspek ilmu kalam, bahwasanya hal itu tidak bertentangan dengan ilmu kalam. Masalah hadis itu Anda kena tengok dan tanya pakar-pakar hadis, bukan tanya saya. Yang menyalahi akidah ahli sunnah wal jamaah kalau Anda mengatakan bahwasanya nurnya Rasul itu qadim, sama seperti Allah, dan Allah mengambil sedikit daripada nurnya Rasul untuk menciptakan alam alam semesta. Hal-hal semacam ini tidak boleh dan tidak sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Saya tengok daripada beberapa kalamnya Ibn Taimiyah itu bercakap semacam itu, tapi bukan daripada nurnya Rasul, tapi ada semacam bahan qadim daripada alam semesta itu, yang Allah menciptakan alam semesta daripada itu. Karena di dalam Al-Quran tidak ada pun satu ayat pun Allah menciptakan daripada ketidakadaan, itu tidak ada. Hampir semua ciptaan Allah itu berasal daripada sesuatu. Manusia dari tanah liat, jin daripada api, malaikat daripada cahaya. Lah alam semesta dari apa? Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, Allah menciptakan alam semesta la min syai', bukan min la syai', tapi la min syai', tidak dari apa-apa. Bagaimana itu? Wallahu alam, ya saya tidak tahu. Saya kan tidak pernah melihat Allah menciptakan alam semesta. Yang saya ketahui dan cukup bagi saya seorang muslim untuk mengetahuinya, bahwasanya Allah menciptakan alam semesta. Bagaimana cara menciptakannya itu saya pun juga tidak tahu, dan itu tidak berbahaya terhadap keimanan saya. Begitu pula wa yu'khadhu minhu aidan annahu la ta'thira li syai'in minal kainat fi atharin ma. Begitu pula diambil daripada perkara yang kedua itu, tidak ada sedikit pun daripada kainat, daripada perkara-perkara yang ada, daripada perkara-perkara yang ada, sebab-sebab itu yang bisa untuk mencipta. Contohnya al-asbabul adiyah, seperti api. Api kan bisa panas kan. Lah, apakah panas itu apakah api itu menciptakan panas? Itu bukan sesuatu yang menciptakan. Kenapa? Kalau api menciptakan panas, sawaun dengan tobiat atau dengan iliyah, maknanya api itu tidak perlu kepada Allah. Oh iya, api itu diciptakan kuwatul mudah, ada kekuatan yang dititipkan oleh Allah kepada api untuk membakar kertas, untuk memanaskan kertas. Pada saat itu akan ada unsur bahwasanya api tidak perlu kepada Allah ketika membakar kertas. Karena itu al-asbabul adiyah, walaupun dohirnya dia yang berbuat, tapi hakikatnya Allah yang yang membakar. Ketika ini api, ini kertas, Anda dekatkan, dia terbakar. Bukan api yang membakar kertas, tapi Allah yang membakar kertas melewati perantara api adatan. Melewati perantara api adatan. Tanpa itu, kalau seandainya Anda berkeyakinan bahwasanya yang membakar kertas ini adalah api, nanti masalah ini semakin pelik, semakin aneh, karena bertentangan dengan usul ahli sunnah bahwasanya ada sesuatu yang bisa menciptakan selain Allah, dan akan bertentangan dengan makna yang kedua daripada la ilaha illallah. Apa itu? Bahwasanya segala sesuatu selain Allah perlu kepada Allah, sedangkan di sini api tidak perlu kepada Allah karena api yang membakar sendiri. Jahidan. Wa yu'khadhu minhu aidan, dan diambil daripada makna yang kedua itu juga bahwasanya tidak ada
satu pun daripada perkara yang ada di dunia ini mempunyai kuasa untuk mencipta di dalam efek apapun. Kalau memang ada, nanti akan menjadikan asar itu bukan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza man daraja tahta la ilaha illallah. Dan ini dan ini adalah makna yang terkandung di bawah la ilaha illallah. Sekarang wa makna Muhammadur Rasulullah. Terus apa makna yang terkandung di dalam Muhammadur Rasulullah? Makna Muhammadur wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di situ ada pengisbatan, ada isbat pembuktian bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Rasul, adalah Rasul. Wa yu'khadhu min idhafatihi ilaihi ta'ala annahu shadiqan Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Kita mengisbatkan kepada Rasulullah itu risalah, bukan uluhiyah. Rasul itu adalah utusan, manusia dan utusan. Dan itu adalah utusannya Allah. Karena dia itu utusan Allah, mesti harus shadiq, mesti harus jujur. Kalau tidak jujur nanti Allah itu berbohong, Allah itu jahil. Karena apa yang dikatakan oleh Rasul itu bohong dan akan menyebabkan Allah itu juga bohong. Wa amin, dan tidak pernah berkhianat dan menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan kepada semua hambanya. Dan namanya utusan Allah mesti pandai untuk bisa iqamatul hujjah, karena semua sifat ini bisa kita ambil karena Rasulullah itu utusan Allah, dia itu mesti sempurna karena dia mesti menyampaikan apa yang diinginkan oleh Allah untuk disampaikan kepada hambanya, dan menyampaikan itu tanpa adanya kejujuran, keamanahan, tabligh dan kepandaian, dia tidak akan terjadi. Li'annahu law intafa syai'un min dzalik lam yakun Rasulullah azza wajalla. Kalau salah satu daripada 4 sifat ini tidak ada, maka sifatnya beliau sebagai Rasulullah itu dipertanyakan. Loh, kok kamu itu utusan Allah tapi kok kamu tidak jujur? Kan Anda menuduh Allah itu tidak pandai memilih Rasulnya. Tidak ada tes. Wong kita ini kalau mau masuk perusahaan besar aja ada tesnya, ada ujiannya. Kok Allah, untuk apa sih tes itu? Untuk mengurangi error. Jadi jangan sampai kita ini memilih pekerja yang tidak kompeten. Loh, bagaimana Allah kok bisa memilih Rasul yang tidak kompeten? Ketidakkompetenan Rasul, ketidakkompetenan seorang Rasul itu menjadikan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula bukan hanya pada Rasulullah, saudara-saudara Rasulullah daripada Rasul-Rasul yang lain itu juga sama seperti Rasul. Maka bagi para Rasul itu wajib sifat-sifat 4 seperti wajib kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan mustahil bagi mereka seperti apa yang mustahil bagi Nabi Muhammad SAW, dan boleh bagi mereka apa yang boleh bagi Rasul SAW. Dan kalau 4 sifat ini sabit bagi Rasul, as-siddiq, tabligh, fatonah, dan amanah, maknanya lawan-lawannya juga akan mustahil. Yang wajib ini ada, maknanya lawannya tidak akan ada. Maknanya al-kadhib, khianah, baladah, wal kitman tidak mungkin ada bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam karena lawannya ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini selesailah sudah 50 sifat. Insyaallah al-baqi idza alimta dzalik ta'lam annallaha anna la ilaha illallah afdhal kalam. Mungkin kita masih perlu 2 kelas lagi, tidak ada masalah. Nanti 2 kelas kita usahakan selesai, kalau tak di akhir bulan ini ya di awal bulan Februari insyaallah. Kita akhiri sampai sini. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.